Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan praktikum dari presentasi bengkel Internet of Things pada modul ke-1. Yang presentasi ini disusun oleh IP Pajat, kemudian Brawijaya, Luludia, dan Bintang Putra. Next. Pertama ada pengertian IoT. IoT atau Internet of Things merupakan jaringan perangkat yang saling terhubung, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. Teknologi ini memanfaatkan sensor dan aktuator untuk menangkap data dari lingkungan sekitar, kemudian mengirimkan data tersebut melalui jaringan internet menuju platform pengolahan. Contoh penerapan IoT dapat kita temui dalam berbagai bidang, seperti smart home, pertanian cerdas, hingga sistem transportasi pintar yang semakin berkembang saat ini. Oke, kemudian yang selanjutnya ada arsitektur dari IoT. Jadi di arsitektur IoT ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu things atau perangkat dari IoT. Yang kedua yaitu ada jaringan internet dan ada platform dari cloud. Nah, things ini atau perangkat dari IoT ini nantinya akan berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan menggunakan sensor dan aktuator. Kemudian yaitu ada jaringan internet yang tugasnya untuk menghubungkan perangkat IoT agar dapat saling berkomunikasi dan mengirimkan data ke cloud. Kemudian ada platform cloud yang bertugas untuk menyimpan, analisis, dan mengumpulkan data dari perangkat IoT agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, misalnya dalam sistem pemantauan cuaca, sensor suhu dan kelembapan ini akan mengirimkan data ke cloud yang kemudian akan ditampilkan dalam aplikasi untuk dianalisis. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai sensor IoT. Ini adalah sensor yang biasa digunakan di IoT. Adapun sensor adalah komponen utama dalam sistem IoT yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan. Nah, di sini ada beberapa sensor yang biasa digunakan di IoT. Yang pertama ada sensor DHT yang berfungsi untuk mengambil data suhu dan kelembapan. Kemudian yang kedua yaitu adalah sensor ultrasonik yang biasanya itu berfungsi untuk mengukur jarak dan mendeteksi objek dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Nah, ini biasanya diaplikasikan di robotik atau pengukuran tinggi badan otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu ada sensor LDR. Sensor LDR ini berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitar kita. Biasanya digunakan untuk lampu otomatis. Baik itu di smart home ataupun di jalan-jalan di lampu-lampu yang ada di pinggir jalan. Next. Selain sensor, aktuator juga menjadi bagian penting dalam sistem IoT, di mana aktuator itu berfungsi untuk mengubah data digital menjadi aksi fisik. Ada beberapa contoh aktuator yang umum digunakan. Yang pertama itu ada LED, yaitu mengubah data digital menjadi cahaya, seperti pada indikator notifikasi. Selanjutnya ada buzzer, yaitu menghasilkan suara sebagai peringatan atau alarm. Yang ketiga ada servomotor, yaitu mengubah data digital menjadi gerakan mekanis, misalnya dalam sistem robotik. Dengan kombinasi sensor dan aktuator, IoT ini dapat memberikan respons otomatis terhadap kondisi lingkungan, seperti pada sistem alarm yang berbunyi ketika mendeteksi gerakan yang mencurigakan. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan pada bengkel IoT di modul pertama, jadi IoT ini merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat saling berkomunikasi, mengumpulkan dan mengolah data tanpa perlu campur tangan manusia. Dengan arsitektur yang terdiri dari perangkat IoT, jaringan internet, dan platform cloud, teknologi ini akan terus berkembang di berbagai sektor. Dengan pemanfaatannya seperti sensor dan aktuator, IoT ini akan mampu menghadirkan solusi inovatif dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah pintar, industri,
dengan sistem transportasi yang akan lebih efisien. Jadi seperti itu dari kelompok 3 kurang lebih, mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.